Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tahun baru 2023. Kita bangkit dengan semangat baru dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, di awal tahun baru 2023 ini ya, yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Teman-temanku semoga selalu sehat dan sukses selalu. Tahun baru 2023 adalah momentum ya yang tepat untuk bangkit dengan semangat baru dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Tahun baru adalah saat yang tepat untuk sadar diri, mawas diri, koreksi diri, melihat kekurangan-kekurangan kita selama 1 tahun yang lalu. Lalu kita perbaiki ya di tahun-tahun mendatang, khususnya di tahun baru 2023 ini. Nah, di dalam kita memperbaiki diri ya dengan semangat baru sesuai dengan topik kali ini adalah tahun baru 2023. Ini adalah ada hal-hal yang harus kita tingkatkan sebagai penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, yaitu yang pertama kita tingkatkan semangat kita ya. Semangat baru, semangat bangkit ya, supaya kita menjadi cepat sembuh, terutama bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, di dalam hal itu ada beberapa hal ya yang harus kita tingkatkan sebagai penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama tentang yang berhubungan dengan pola makan ya. Kita koreksi selama 1 tahun yang lalu ya, tahun 2022, dan kita perbaiki dimulai dari awal tahun baru ini di tahun 2023. Yang pertama hubungannya dengan pola makan adalah makan harus tepat waktu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau di tahun-tahun kemarin mungkin kita masih dari segi waktu tidak teratur ya. Nah, di tahun baru ini kita perbaiki supaya waktunya lebih teratur. Kalau bisa jam-jamnya juga ajak ya, tetap. Karena dengan seperti itu lambung kita akan menjadi semakin kondusif ya, semakin baik, dan akhirnya yang masih punya gangguan itu akan menjadi sembuh ya. Yang sehat juga akan menjadi lebih sehat. Jadi makan tepat waktu. Kemudian masih hubungannya dengan soal pola makan, kita selalu waspada dengan makanan pantangan.
Makanan pantangan ini adalah makanan-makanan yang sering kontra dengan lambung kita ya. Seperti makanan pedas, makanan asam-asam ya, makanan berlemak tinggi, bersantan ya, dan lain sebagainya. Nah itu ketika di tahun-tahun kemarin mungkin kita masih agak ceroboh ya, apalagi yang sudah merasa sembuh dari asam lambung biasanya terlena. Nah untuk tahun 2023 ini kita harus waspada demi kesehatan kita. Oke teman-teman ya, jadi kita tingkatkan dari segi kewaspadaan terhadap makanan-makanan pantangan yang sensitif dengan lambung kita, supaya kita yang sehat menjadi semakin sehat ya, yang masih dalam penderitaan menjadi cepat sembuh, begitu teman-teman. Nah selain itu yang masih berhubungan dengan pola makan adalah kita ingat selalu makan makanan sehat ya. Jadi ketika kita memilih makanan, pertimbangan kita yang pertama adalah tentang nilai manfaat atau nilai gizi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, disesuaikan dengan kondisi kita, terutama yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis. Tentunya kita pilih makanan-makanan yang menguntungkan ya, yang lebih bermanfaat bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis, seperti yang pernah saya uraikan dalam video-video yang lalu tentang pola makan. Nah berikutnya, hal apakah yang harus kita perbaiki ya dari kekurangan-kekurangan tahun yang lalu, kemudian mulai di tahun baru ini kita perbaiki adalah tentang pola hidup kita ya. Pola hidup kita, yang pertama tentang pola beraktivitas atau kegiatan kita juga harus terkontrol ya. Artinya kita memang harus produktif, harus kreatif, harus inovatif, melakukan kegiatan secara maksimal, akan tetapi juga jangan terlalu forsir ya. Artinya kita mengingat kondisi kita ini juga demi kesehatan. Intinya jangan kecapean, apalagi sampai begadang ya. Nah ini nanti kita akan rugi sendiri karena dengan banyak begadang, nah itu biasanya nanti asam lambung akan naik. Nah supaya stabil maka harus kita kontrol tentang pola beraktivitas atau melakukan kegiatan yang baik, yaitu kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan kita. Oke ya, itu tentang pola melakukan aktivitas atau kegiatan. Jadi jangan lupa diri. Jadi, harus kita selalu sadari ya, mengingat kondisi kita ya, terutama yang masih belum sembuh, masih dalam penderitaan, walaupun ini aktivitas ini penting ya, harus karena untuk melatih diri, tetapi juga harus diukur dengan kemampuan. Nah, ukurannya itu adalah teman-teman yang tahu sendiri. Jadi tentang diri sendiri ya, ukurannya ada di diri sendiri. Termasuk ukuran kita untuk bangkit itu ini juga harus dari panggilan jiwa kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mau sembuh cepat atau lambat ini juga ditentukan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu jangan tanyakan kapan kita sembuh, tapi tanyakan kapan kita mulai bangkit. Semakin cepat mulai bangkit, nah disitulah sembuh akan lebih cepat. Oke teman-teman ya. Nah itu yang hubungannya dengan soal pola hidup ya. Jadi yang pertama tentang pola aktivitas, intinya jangan begadang ya, jangan begadang, jangan over di dalam beraktivitas, supaya asam lambung kita selalu normal. Nah kemudian yang berikutnya, kita juga jangan mengecilkan terhadap pola istirahat kita ya. Biasanya ketika kita sudah merasa sedikit enakan, nah kemudian kita terlena, istirahat kita menjadi kurang. Kita keasikan untuk
mungkin bekerja, mungkin bermain ya, apalagi begadang. Nah, itu kadang istirahat menjadi kurang. Nah, ini juga harus teratur ya, untuk istirahat, katakanlah untuk pola tidur ya. Nah, itu minimal 7 jam ya. Syukur sampai dengan 8 atau 9 jam itu lebih baik dalam satu hari. Nah, itu juga harus diingat teman-teman ya. Jadi kita atur diri kita sendiri, kapan kita harus beristirahat. Nah, itu harus ditepati. Mengingat kita sebagai penderita asam lambung inisiatif psikosomatis ini sangat sensitif tubuh kita ketika kita istirahatnya kurang. Sehingga kadang yang sudah merasa sembuh pun sewaktu-waktu kadang bisa kambuh ketika kita istirahatnya kurang atau sampai dengan kurang tidur. Seperti yang pernah saya uraikan dalam video yang lalu tentang efek kurang tidur ya. Itu silahkan ditonton kembali kalau teman-teman ingin mengingat kembali ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya yang harus kita perbaiki selain yang berhubungan dengan pola makan, dengan pola hidup. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan pola pikir kita ya, atau yang berhubungan dengan psikis kita, yang berhubungan dengan kejiwaan kita ya. Nah, ini adalah yang pertama, kita harus berusaha bisa berpikir positif ya. Berpikir positif itu berpikir yang baik-baik ya, yang menyenangkan, yang kira-kira tidak berefek bagi penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, itu juga sudah saya uraikan di dalam video yang lalu tentang pola pikir penderita asam lambung anxiety psikosomatis. Bisa ditonton kembali teman-teman ya. Nah, itu. Jadi intinya kita perbaiki pikiran kita ya, mindset pikiran kita ketika di tahun yang lalu mungkin kita masih sering berpikir negatif ya tentang penderitaan kita. Nah, kita mulai di tahun 2023 ini momentum yang sangat baik untuk bangkit dengan semangat baru, maka pikiran harus dirubah mindsetnya menjadi pikiran yang positif. Insya Allah dengan seperti itu maka asam lambung akan selalu normal. Ketika asam lambung normal maka kita akan sehat, atau yang masih dalam penderitaan itu akan menjadi sembuh teman-teman. Oke, nah selain kita berusaha berpikir dengan positif, yang berikutnya adalah kita sadari bahwa emosional ini penting ya. Maka dari itu ketika di tahun-tahun yang lalu mungkin emosional kita sering tidak terkendali ya. Nah, maka mulai tahun 2023 ini ya, ini kita rubah juga ya, kita perbaiki juga. Secara emosional kita menjadi lebih penyabar ya. Lebih penyabar, emosional terkontrol. Karena dengan seperti itu juga akan menormalkan asam lambung ya. Akhirnya juga akan menyembuhkan ya bagi yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, selain itu yang masih hubungannya dengan kejiwaan kita, dengan pola pikir kita, dengan emosional kita, juga perasaan kita ya. Perasaan kita sadari bahwa kita tidak perlu cemas yang berlebihan ya, cemas yang berlebihan. Nah, kemudian kita juga tidak perlu takut berlebihan ya. Dasarnya adalah logika kita, pikiran kita selalu positif. Ketika kita sudah bisa berpikir positif, nah maka cemas itu tidak akan berlebihan, takut juga tidak akan berlebihan. Termasuk rasa-rasa seperti khawatir, was-was, itu juga wajar kita punya rasa itu, tapi jangan berlebihan. Karena dengan perasaan cemas, takut, khawatir, was-was yang berlebihan inilah yang efeknya menjadi menaikkan asam lambung. Nah, supaya asam lambung normal, maka perasaan kita juga harus terkontrol ya. Terkontrol artinya supaya tidak
berlebihan. Oke ya, itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, yang hubungannya dengan psikis kita supaya jiwa kita menjadi tenang, emosional kita stabil, pikiran kita juga positif. Ini basicnya adalah mantra kita ya, sumeleh nrimo ing pandum, yaitu selalu bersyukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengawali kebangkitan di awal tahun 2023 ini sehingga yang masih dalam penderitaan akan cepat sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.